belum punya kemampuan finansial ataupun kesempatan untuk bisa sekolah di UGM misalnya, atau sekolah di UI atau di ITB atau dimanapun kampus-kampus impian mereka gitu. Padahal mampu, nilainya masuk, pas daftar keterima, tapi bayarnya itu tidak sampai. Ataupun untuk bisa meninggalkan pekerjaan sehari-hari untuk menafkahi keluarga dan untuk fokus ke sekolah, itu dia nggak tega. Karena kalau saya kuliah, saya nggak kerja, adik saya juga jadi nggak bisa makan gitu misalnya, karena mungkin beberapa anak tuh tanggungannya banyak gitu. Ada yang bapak ibunya sudah tidak bisa bekerja lagi, ada yang anaknya dan mungkin bapak ibunya tuh kenapa sudah tidak bekerja karena kena penyakit gula misalnya, jadi udah diamputasi gitu. Terus dan pekerjaan bapak ibunya tuh memang fisik banget, petani atau mungkin tambang batu gitu. Jadi memang sesuatu yang fisik gitu. Saya melihat mereka-mereka ini kayak harta karun terpendam Indonesia gitu, dan saya kepingin banget walaupun kemampuan saya juga masih terbatas gitu ya. Saya pengen bantu walaupun mungkin kemampuan saya baru setahun itu 5 anak, tapi saya percaya mendingan bantu 5 anak daripada nggak ngapa-ngapain sama sekali gitu. Soalnya kalau nggak kita jadi bagian dari masalahnya kan, kalau nggak jadi bagian dari solusi. Mungkin tadi Mbak bilang bekerja dalam bidang hal ini sebenarnya nggak terlalu saya expose, dan walaupun saya punya kegiatan itu selama kontinu udah 3 tahun setengah, saya nggak terlalu banyak bikin publikasi tentang kegiatan ini. Saya nggak bikin website-nya hanya jadi gitu. Instagram saya sering posting update, tapi kalau Instagramnya beasiswa dia terus terang nggak terlalu banyak bisa diposting karena saya malu baru segitu bisanya gitu. Kemudian bagaimana mereka keberlanjutannya, nah itu dinilai bersama-sama oleh Dewan Juri, dan kita berharap pemenang-pemenang yang dihasilkan di Satu Indonesia Awards ini memang benar-benar anak-anak muda yang telah teruji. Makanya kalau teman-teman tadi lihat di sarafnya, salah satunya adalah sudah berjalan programnya. Karena ada beberapa kegiatan Astra yang lain seperti Astra Startup Challenge itu boleh saja mengajukan dalam bentuk proposal. Tapi kalau di Satu Indonesia Awards ini yang kita nilai itu adalah yang sudah berjalan selama setahun. Tentu pertanyaannya adalah kenapa setahun? Karena sudah teruji. Biasanya kalau sudah setahun itu sudah teruji, mereka sudah punya kendala, mereka sudah ketemu masalah-masalah di lapangan dan sudah bisa mereka selesaikan. Kita berharap itu yang kemudian akan kita angkat lagi, di-boosting lagi sehingga mereka bisa menginspirasi pemuda-pemuda yang lain untuk lebih menginspirasi Indonesia. Oke, tadi sudah dijelaskan teman-teman oleh Pak Riza bahwa minimum ini harus 1 tahun programnya, kemudian ada di 5 bidang yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan juga teknologi, dan tentunya ini akan dinilai dengan juri-juri yang mumpuni di bidangnya. Yang kami lihat dari pemerintah sangat strategis, bagaimana menggugah, mengajak inspirasi generasi muda, anak-anak muda untuk berperan dalam pembangunan khususnya di Sumatera Selatan. Nah, tadi bukan cuma sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor lingkungan, dan kreativitas lainnya. Ini tentunya Astra telah memberikan peluang untuk anak-anak muda, mahasiswa, komunitas-komunitas itu bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita dengan berinspirasi, mencari peluang, dan lebih dari itu pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Gubernur memberikan support yang besar supaya nanti peran-peran anak-anak muda ini lebih ke depan lebih baik. Pak, support pemerintah Pemprov sendiri seperti apa Pak? Yang konkretnya? Kami melihat ini sektor pendidikan misalnya, jadi sektor perhubungan. Bagaimana pemerintah membangun infrastruktur, membuka aksesibilitas baik jalan tol, ya, jembatan, baik jalan-jalan penghubung, ya. Ini juga berdampak terhadap apa yang dilakukan oleh Astra dalam menunjang sektor transportasi ini. Nah, peran anak muda berkolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha ini ke depan lebih terbuka lagi. Terima kasih Pak.